jumlah lulusan yang terlacak, misalnya ada 100 jumlah lulusan, yang terlacak ada 80, yang tidak sesuai berapa, yang sesuai berapa, Ibu bisa pakai berapa persen, bisa juga bisa pakai sesuatu, tapi Ibu pakai persen juga bisa. Iya. Ya, gitu ya Bu ya. Artinya karena di sini tidak ditulis. Jadi Ibu, karena kalau yang sesuai, Ibu kan bisa tulis tuh di nomor 5. Jadi berarti angkanya bisa sama atau Ibu bisa presentasikan aja yang sesuai dengan yang terlacak ya. Dipresentasikan juga bisa ya Bu. Baik. Tabel 17 diisi dengan deskriptif. Coba tabel 17. Nah ini Ibu bisa tulis, ini dalam persen ya Bu, diisi dengan tingkat kepuasan pengguna dalam persen ya Bu ya. Baik Bu. Tabel 17 dalam persen. Cukup ya Bu Arfiana? Berarti ini nanti kalau saya konfirmasi lagi ya Bu. Berarti nanti kalau misalnya yang berapa jumlah lulusan itu saya lihat dengan range-nya berapa, seperti itu nanti dibandingkan begitu nggih? Iya. Yang Ibu tulis yang realisasinya, tapi nanti di sini juga yang target di itunya kan ada juga ditulis gitu loh. Ya Bu ya. Kepuasan itu berarti satu-satu, kalau misalnya satu orang ya satu pengguna begitu nggih? Iya Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini Pak Basuki di DL 9 halaman 4 tabel 3 baris 3 disebutkan ada beberapa dimensi terpilih. Bisakah disebut dimensi-dimensi tersebut? Bapak coba lihat tabel 3. Dimensi-dimensi itu udah ada di halaman berikutnya ya Pak. Lihat dimensi terpilih itu ada di tabel 4, coba lihat. Jadi Bapak bacanya jangan sepotong-sepotong ya Pak Basuki. Ini tabel 3. Ini tabel 4 nih, dimensi-dimensinya ada ya Pak. Coba sebentar, ada yang terpilih, sorry. Ini kalau ini SNDikti, coba di tabel 5-nya. Nah ini, ada nih Pak, dimensi terpilih ya Pak. Oke. Kemudian template surat pengantar, ini Ibu Linda Yani tadi masih ya. Template surat pengantar di mana bisa diperoleh Bapak Ibu. Bu Linda itu udah upload belum ya? Bu Linda sudah Bu. Sudah, harusnya udah ada ya, udah dapet ya di Lexa ya Bu. Template surat pengantar ada kan ya? Ada, seharusnya Ibu kalau sudah upload tadi sudah tidak ada masalah Bu. Baik. Hah? Bu Linda belum dapat katanya. Ibu ketika Ibu mau upload, di bawahnya itu ada template, Ibu bisa download Bu. Tadi Ibu katanya sudah mengupload dokumen DED dan DKPS Bu. Kalau sudah DED dan DKPS sudah diupload, artinya sudah sudah diupload Bu kepada kami Bu. Mohon izin Pak, kami sudah submit, cuman kemarin itu memang kami nggak melihat template pengantar itu, begitu. Ya Ibu, itu ada kok. Jadi Ibu kalau mau mengupload di situ ada kok template itu, Ibu bisa langsung download ya Bu. Di Lexanya Bu ya? Iya. Baik. Mohon maaf tadi. Nah ya. Untuk ini Prof, konfirmasi ada poin 678 ini catatan dari LAM Emba terkait pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, kemudian standar SPMI dan juga kemudian siklus. Nah itu berarti harus terstatementnya di kriteria 2 Prof ya? Iya. Yang tata pamong itu ya berarti ya saya masukannya cukup ya. Di situ ya. Di tata pamong ya. Ya baik. Jadi itu diceritakan tentang bagaimana poin-poin itu tergambarkan ya apa yang siklusnya, yang PPP-nya, kemudian yang benchmarkingnya ada nggak, pernah ada kunjungan mengundang atau berkunjung untuk melakukan studi banding itu disampaikan ya Pak? Pernah ada kan? Ada Bu, ada Prof. Oke. Ya, jadi itu karena itu merupakan syarat perlu kalau SPMI. Kemudian dokumen-dokumennya juga kalau ada linknya jangan dikunci ya Pak ya. Lengkap. Ya, kalau kemarin mungkin karena terlock itu jadi dikembalikan karena terlock. Ya. Nah mungkin itu benchmarknya berarti benchmark SPMI dari penjaminan mutu atau benchmarknya dari fakultas? Semua. Oh semua ya?
Semua. Berarti UPPS, PMW maupun pengendalian mutu maupun juga prodi ya Prof ya. Maaf. Pertama tata pamong di tata kelola. Sorry, saya salah itu. Tata Yang kelola. kedua ya, di dimensi kedua di tata kelola. Tata kelola. Nah, jadi lihat aja detailnya ada di template DED ya di Ada, website, lihat ya Pak. Jadi rajin-rajin lihat itu ya, baca ya, informasinya ada semua. Ya memang tadi konfirmasi khawatirnya di mana di poin tepatnya gitu. Nanti kalau direvisi di tempat yang berbeda takutnya nggak terdetek. Enggak, karena ditanyakan kok itu bagaimana Ada sistem Prof, ada Prof ya. mutunya. Ya itu di situ di isinya. Ya, Bukan untuk di tata memastikan pamong, saja, tata Prof. pamong dimensi 1, di dimensi 2 ya. Baik. Nah kemudian ini Prof terakhir Prof, identitas pengusul yang di DKPS dan juga tim penyusun berarti itu sama dengan yang di DED ya Prof ya? Ya. Ya kemarin kita tidak masukkan itu karena Ya. tidak ada permintaan terlihat tertulis, jadi kita langsung dari yang tabel itu kalau di Excel-nya itu yang langsung tabel pertamanya, jadi kita PDF-kan, disusunkan, jadi itunya kita lupa masukkan Prof, nanti kita akan perbaiki. Ya, perbaiki aja ya Pak. Ya, berarti itu sama ya. Berarti halamannya, kemudian kertasnya semua sama dengan DED ya, Prof ya, formatnya. Ya. Baik. Ya. Ada Baik, lagi itu saja dari saya mungkin Prof, terima kasih. Pak Rizal Furkan, Bu. Ya Pak Rizal Furkan ini sekarang. Untuk TS apa memang sampai TS-6? Ya, karena kan sarjana itu ada yang bisa 7 tahun ya. Ini untuk program sarjana ya. Kalau yang D3 itu kan pasti nggak sampai TS-6. Jadi diisinya sesuai dengan ininya aja. Lama studi dari mahasiswa. Pak Rizal. Iya Bu, pada itu mau tanya ya, ini yang tabel prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa ini ada kolom standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu diisi apa ya? Tolong dong tabelnya. Bisa nggak saya share screen? Nggak bisa saya share screen. Enggak usah Bapak yang share screen. Nanti dari kami. Nah ini ya Pak. Bapak bisa lihat ya itu ya. Misalnya Ya, prestasi itu diisi akademik. Diisi tabel 1 diisi dengan nama kegiatan dalam bidang akademik maupun non akademik. Apa? Yang diisi apa? Misalnya kegiatan apa? Dia ikut olimpiade. Misalkan nama kegiatannya lomba debat ekonomi misalkan. Iya boleh. Terus akademik ya ini. Ya, kemudian diisi dengan keterangan kegiatan akademik atau non kegiatan. Kemudian berikutnya nomor 3 tuh, tolong diisi dengan tahun perolehan. Jelas sebetulnya Pak, diisi dengan centang jika prestasi diperoleh dari tingkat mana. Diisi dengan centang, kan ada semua ya Pak ya. Yang kolom 8 ini Bu. Diisi dengan SPTPT yang ditetapkan oleh, nah itu SPTPT itu setiap perguruan tinggi atau PS-nya itu kan punya target-target yang tertulis dalam Renstra. Misalnya untuk kegiatan yang di bidang akademik capaiannya mau berapa nih di tahun 2022? 5 misalnya. Oh ternyata tercapainya 7. Kan bisa begitu ya Pak ya. Nanti kan Bapak, jadi yang di nomor 8 itu yang tertulis dalam Renstra ya Pak. Oh iya Bu. Baik ya Pak, cukup. Baik. Itu ada pertanyaan? Dari mana? Pak Robi, STM Labora. Selamat pagi Prof Ina, Selamat Bapak pagi. Ibu. Ya. Ya, pagi Prof Ina dan Bapak Ibu semua, salam sehat. Bu, ini saya dari Robi dari STM Labora, Bu, mau izin menanyakan tentang pengisian tabel EWMP itu loh Bu, yang ekuivalen waktu penuh. Coba tolong di ini. EWMP itu berkisar antara 12 sampai 16 ya Pak ya? Ya, baik Prof. Nah ini kan sudah ada Pak ya di sini ya? Iya Prof. Iya mau penjelasan ini aja Prof. Jadi kalau pengisiannya itu kan pengisian aktivitas tridharma dosen kan berarti menggunakan TS ya Prof ya? TS penuh ya Prof? Iya, dalam TS-nya. Ya Prof.
Kalau Ya. begitu pengisiannya tuh aktivitasnya 2 semester ya Prof, semester ganjil dan Semester semester genap. genap. Betul Ya, Prof. nanti sebentar, Ibu Nurina mungkin bisa. Mbak Nurina bisa ini kan nggak? Nurina ada nggak? Ya, ada Prof. Ya. Ya, izin menjawab Pak, betul. Jadi untuk pengisiannya itu adalah untuk 1 tahun akademik penuh ya Pak, ganjil dan genap sesuai TS yang disampaikan Bapak Ibu. Jadi misalnya TS-nya adalah 2020-2021, jadi untuk LWMP-nya 2020-2021 dan hanya untuk dosen tetap ya Bapak. Untuk cara pengisiannya itu persis seperti cara pengisian di panduan BKD yang berlaku saat ini. Oh baik Ibu, ya. Bu izin bertanya lagi Bu, berarti kan itu kewajiban 12 sampai 16 SKS untuk masing-masing dosen tetap tersebut itu harus terlihat di total yang di kolom paling kanan ya Bu Ina ya. Betul. Ya. Iya, Terus di kolom paling kanan itu adalah rata-rata Bapak. Jadi di kolom 9 itu adalah jumlah dibagi 2 ya Bapak. Kolom belakang dibagi 2, rata-rata. Iya. Baik Ibu. Mungkin sementara itu Bu Ina, Prof Ina, Bu.